Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Sebelumnya perkenalkan, saya Tia Suharti dengan NIM 20221014 yang pada kesempatan kali ini akan merepresentasikan sebuah materi yang berjudul hidrogen yang diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat dalam menempuh mata kuliah anorganik fisik. Oke, kita lanjut di sini teman-teman. Nah, di sini ada gambar tabel periodik unsur atau periodic table of the elements. Nah, perlu diketahui juga teman-teman kalau dalam ilmu kimia itu sendiri, tabel periodik unsur ini sendiri merupakan gabungan unsur-unsur yang ada kemudian disusun berdasarkan kesamaan sifat yang dimiliki dari unsur-unsur tersebut. Nah, kita lihat pada tabel periodik unsur ini sendiri, pada bagian sebelah kiri paling ujung, nih ini ada namanya golongan 1A. Nah, di mana kalau berbicara tentang hidrogen itu dalam tabel periodik unsur itu memiliki simbol dengan huruf H. Nah, di sini pada golongan 1A, hidrogen menempati urutan paling atas dari golongan 1A. Jadi bisa disimpulkan bahwa hidrogen ini merupakan golongan 1A atau biasa disebut dengan golongan alkali. Nah, kenapa kemudian hidrogen ini masuk dalam golongan 1A? Dikarenakan dia memiliki nomor atom yang pertama. Nah, maka kemudian hidrogen ini dimasukkan dalam golongan 1A. Oke, selanjutnya yaitu hidrogen. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada presentasi kali ini mengenai hidrogen? Nah, di sini ada yang pertama yaitu kita bahas terkait dengan definisi dari hidrogen itu sendiri. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu pengertian dari hidrogen. Dan di sini kita akan bahas lagi. Nah, ini ya dari PPT yang saya ambil, definisi hidrogen itu saya ambil dari bahasa Latin. Nah, di mana dalam bahasa Latin itu sendiri, hidrogen ini merupakan gabungan dari dua kata. Di mana dua kata itu yaitu hidrogen, hidro dan juga genes. Di mana hidro itu merupakan cairan atau air dan genes itu membentuk gitu loh. Jadi misal kalau kita menyatukan kata dari hidrogen atau hidrogenes itu sendiri, berarti hidrogen ini adalah membentuk suatu cairan atau membentuk air. Nah, yang kita tahu juga bahwasanya hidrogen itu sendiri kan paling banyak dikandung dalam air gitu loh. Karena kita tahu bahwa molekul air itu kan H2O. Jadi kita masih banyak menemukan hidrogen itu sendiri pada air gitu loh. Oke, baik. Pada PPT yang tadi kan kita udah bahas mengenai definisi hidrogen secara yang kita ambil tadi kan secara bahasa Latinnya. Nah, sekarang kita ambil dari definisi secara umumnya. Apa sih kemudian hidrogen itu sendiri? Nah, kita kan tadi udah bahas mengenai tabel periodik unsur sebelum definisi dari hidrogen tadi. Nah, untuk penjelasan umumnya, hidrogen itu adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol H dan nomor atom 1. Nah, jika kita kembali pada PPT yang kedua tadi, kita melihat pada tabel periodik unsur itu sendiri, yang paling ujung kiri itu hidrogen memang memiliki simbol H dan juga memiliki nomor atom 1. Maka kemudian hidrogen tersebut dimasukkan dalam golongan 1A atau golongan alkali. Jadi bisa kita ulang bahwasanya definisi hidrogen ini pada umumnya itu merupakan unsur kimia. Dia unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol H dan juga memiliki nomor atom 1. Nah, selanjutnya yaitu jika tadi kita membahas soal definisi dari hidrogen, nah kita masuk pada kelimpahan hidrogen. Bagaimana sih kelimpahan hidrogen di bumi ini sendiri? Nah, di sini udah ada di PPT bahwa hidrogen itu merupakan unsur paling melimpah. Ternyata hidrogen ini merupakan unsur paling melimpah dari setiap kalau dibandingkan dengan unsur-unsur yang lainnya tadi gitu loh. Nah, pada banyak penelitian juga ada yang mengatakan bahwasanya keberadaan atau kelimpahan hidrogen di bumi ini mencapai persentase 75% ataupun 90% gitu dari total massa unsur yang ada di dunia semesta ini. Nah, di mana pada PPT ini juga mengatakan bahwasanya senyawa hidrogen relatif langka dan jarang ditemui secara alami di bumi. Nah, maksudnya gimana sih hidrogen ini kok relatif langka gitu loh?
Padahal dia merupakan unsur paling melimpah gitu loh. Bahkan mencapai 90%, 75% gitu loh. Nah, kalau kita melihat kalau hidrogen itu sendiri kan paling banyak di molekul air ya, H2O. Dimana kita tahu air ini sangat-sangat dibutuhkan oleh kehidupan sehari-hari. Makanya kemudian hidrogen ini paling banyak. Nah, kenapa kemudian di sini hidrogen dikatakan sebagai senyawa yang relatif langka gitu loh. Maksudnya relatif langka di sini yaitu hidrogen tuh jarang ditemui dalam keadaan murni, maksudnya tidak berikatan dengan unsur-unsur lainnya. Nah, kalau dalam air kan kita mengetahui kalau air memiliki molekul H2O. Nah, pada air itu hidrogen melakukan ikatan dengan O. Nah, jadi yang relatif langka itu hidrogen dalam keadaan hidrogen gitu loh. Jadi dalam keadaan murni pure hidrogen itu sendiri itu jarang banget ditemui di bumi atau secara alaminya. Oke, baik. Selanjutnya yang kita bahas yaitu isotop dari hidrogen. Nah, pada PPT ini di sini terlihat bahwa hidrogen ini memiliki 3 isotop gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan apa sih kemudian isotop itu sendiri? Nah, isotop itu merupakan atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama tetapi berbeda nomor masanya. Nah, kalau kita lihat di sini kan atom hidrogen memiliki 3 isotop. Yang pertama 1H, yang kedua itu 2H, dan yang ketiga itu 3H. Dimana untuk namanya sendiri isotop hidrogen yang memiliki nomor atom 1 itu namanya protium. Sedangkan yang memiliki nomor atom 2 itu namanya deuterium. Sedangkan yang ketiga itu tritium. Jadi bisa diingat kalau 1 protium, 2 deuterium, dan yang ketiga itu tritium. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu isotop dari hidrogen. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu 1H, isotop hidrogen atau yang biasa kita kenal tadi kan sebagai protium. Nah, untuk pengertiannya sendiri, protium ini merupakan isotop hidrogen yang tersusun dari 1 proton atau 1 elektron. Makanya karena dia tersusun atas 1 proton, makanya dinamakan protium gitu loh. Nah, untuk kelimpahannya sendiri ternyata protium ini merupakan hidrogen paling melimpah gitu, memiliki persentase 99,98% dari jumlah atom hidrogen. Maksudnya bagaimana? Nah, ternyata protium atau yang kita kenal sebagai 1H ini itu hidrogen yang paling melimpah dari deuterium atau tritium tadi, karena ia memiliki persentase 99,98%. Dan sisanya itu merupakan deuterium dan juga tritium. Nah, karena inti atom isotop ini hanya memiliki proton tunggal atau 1, maka ia diberikan secara dekritif itu sebagai protium. Namun, nama ini jarang sekali digunakan. Nah, kenapa kemudian jarang sekali digunakan? Karena ada yang paling lumrah atau yang paling familiar kita gunakan 1H itu sebenarnya hidrogen. Nah, jadi kalau kita bisa bilang hidrogen itu berarti menggambarkan isotop hidrogen yang memiliki 1 proton gitu. Oke, selanjutnya yang kita bahas yaitu isotop hidrogen yaitu 2H atau yang kita kenal dengan deuterium. Nah, deuterium itu sendiri merupakan isotop hidrogen yang tersusun dari 1 proton, 1 neutron, dan 1 elektron. Dimana inti deuterium itu sendiri terdiri dari proton dan juga neutron gitu loh. Simbol untuk deuterium itu diberikan sebagai 2H tadi. Nah, jika berbicara soal kelimpahan ya, tadi yang paling melimpah itu kan ada protium yang memiliki kelimpahan dengan jumlah 99,98% dari jumlah atom hidrogen lainnya. Nah, pada deuterium ini memiliki kelimpahan pada kerak bumi itu sebanyak 0,015%. Nah, di sini juga ia bersifat radioaktif karena deuterium itu stabil dengan 1 proton dan 1 neutron dalam nukleusnya. Oke, yang terakhir yang isotop hidrogen tadi yaitu ada tritium atau kita kenal dengan simbolnya itu 3H. Dimana tritium ini merupakan hidrogen yang mengandung 1 proton dan juga 2 neutron pada intinya. Nah, untuk sifat dari tritium ini sendiri yaitu memiliki sifat radioaktif. Sejumlah kecil tritium bisa dijumpai di dunia
oleh karena interaksi sinar kosmos dengan atmosfer bumi. Jadi di antara jumlah hidrogen ada protium, deuterium, dan tritium ini sendiri hanya tritium gitu yang memiliki sifat radioaktif, walaupun ada tadi pada deuterium itu juga bersifat radioaktif tetapi tidak memberikan bahaya keracunan gitu loh. Nah, pada tritium ini itu bisa dijumpai karena interaksinya dengan sinar kosmos pada atmosfer bumi. Selanjutnya yang kita bahas yaitu sejarah dari penemuan hidrogen. Nah, ternyata hidrogen ini ada sejarah penemunya ya. Nah, gas hidrogen atau biasa dikenal sebagai H2 itu pertama kali dibuat secara artifisial oleh T. von Hohenheim atau dikenal sebagai Paracelsus pada tahun 1493 sampai dengan 1541, yaitu melewati pencampuran logam dengan asam kuat. Nah, ternyata yang pertama kali mengenal penemuan hidrogen ini yaitu Paracelsus, yaitu dengan dia melakukan reaksi atau mencampurkan logam dengan asam kuat. Ternyata dengan pencampuran logam dengan asam kuat itu dapat menghasilkan hidrogen gitu dalam bentuk gas H2. Nah, selanjutnya yaitu pada tahun 1766 itu Henry Cavendish merupakan orang yang pertama mengenali gas hidrogen sebagai zat diskret, dan kemudian pada tahun 1781 ia menemukan bahwa gas ini menghasilkan cairan ketika dibakar. Nah, pada tahun 1783 Antoine Lavoisier ini memberikan unsur ini dengan nama hidrogen. Nah, ternyata penamaan dari hidrogen itu sendiri itu diberikan oleh Antoine Lavoisier. Nah, dia memberikan hidrogen sebagai nama atom dari H itu. Nah, dari bahasa Yunani tadi yang udah kita bahas sebelumnya, hidrogen itu berasal dari kata hidro yang faedahnya cairan dan juga genes yang faedahnya membentuk. Nah, hidrogen ini pertama kali dicairkan oleh James Dewar pada tahun 1898 dengan memakai penemuannya Gucci hampa. Ia kesudahan menghasilkan hidrogen pada setahun kesudahan. Deuterium itu sendiri ditemukan pada tahun 1931 Desember oleh Harold Urey, dan tritium dibuat pada tahun 1934. Nah, jadi kalau deuterium tadi ditemukan pada tahun 1931, tritium ini dibuat pada tahun 1934. Nah, yang pembuatnya itu yaitu Ernest Rutherford, Mark Oliphant, dan Paul Harteg, atau cairan berat yang mengandung deuterium menggantikan hidrogen biasa, ditemukan oleh Urey dan kawan-kawan. Nah, pada tahun 1932, salah satu dari penggunaan pertama hidrogen atau H2 merupakan untuk sinar sorot. Selanjutnya yaitu sifat-sifat kimia dari hidrogen. Yang pertama yaitu pembakaran. Nah, ternyata gas hidrogen ini merupakan gas yang paling gampang atau paling mudah terbakar dan akan terbakar pada konsentrasi serendah 4% dari H2 tadi di udara. Nah, untuk entalpi pembakaran hidrogen ini merupakan minus 286 kJ per mol, di mana untuk persamaan reaksi dari proses pembakaran hidrogen ini ada 2H2 dalam bentuk gas direaksikan dengan O2 yang ada di udara dalam bentuk gas, itu akan menghasilkan 2H2O dalam bentuk liquid, di mana entalpi pembakarannya itu sendiri yaitu 572 kJ atau setara dengan 286 kJ per mol. Nah, jadi ketika dicampur dengan oksigen dalam berbagai perbandingan, hidrogen ini akan meledak seketika disulut dengan api dan akan meledak sendiri pada temperatur 560 derajat Celcius. Kita lanjut, yaitu sifat kimia yang kedua, yaitu tingkat energi elektron. Nah, tingkat energi elektron dari hidrogen ini pada kadar dasar elektron dalam atom hidrogen adalah minus 13,6 elektrovalensi. Nah, yang dimana hal tersebut setara dengan foton ultraviolet kira-kira 92 nanometer,
tingkat energi hidrogen dapat dihitung dengan cukup akurat menggunakan model atom Bohr. Yang ketiga, yaitu bentuk molekul unsur. Nah, ada dua jenis molekul diatomik hidrogen, yaitu ortohidrogen dan juga parahidrogen. Di mana keduanya tersebut bergantung pada suhu. Namun karena bentuk orto dalam keadaan teroksidasi, bentuk ini tidak stabil dan tidak dapat dimurnikan. Pada suhu terendah, hampir semua hidrogen berbentuk parahidrogen. Sifat fisik parahidrogen murni sedikit berbeda dari bentuk normal. Perbedaan orto dan para juga ditemukan pada molekul yang terdiri dari atom hidrogen seperti cairan dan metilen. Nah, selanjutnya yaitu bentuk monoatomik dari hidrogen sendiri. Nah, atom hidrogen itu biasa disebut dengan nasen hidrogen atau atom hidrogen, di mana hal tersebut diklaim ada secara sementara tetapi cukup lama untuk menimbulkan reaksi kimia. Nah, menurut klaim tersebut, nasen hidrogen dibuat di situ biasanya dengan reaksi antara seng dan asam atau dengan elektrolisis di katoda. Sebagai molekul monoatomik, atom H adalah yang paling reaktif dan karenanya merupakan pereduksi yang lebih kuat daripada H2 diatomik. Selanjutnya yaitu senyawa dari hidrogen. Nah, pada hidrogen ini terdapat dua senyawa, yaitu senyawa kovalen dan juga senyawa organik. Dapat membentuk senyawa dengan sebagian besar unsur. Nah, di mana hidrogen dapat membentuk senyawa dengan unsur yang lebih elektronegatif seperti halogen, contohnya fluor, Cl, Br, atau iodin. Nah, dalam persenyawaan ini hidrogen memiliki muatan parsial positif. Hidrogen juga membentuk senyawa dengan unsur yang kurang elektronegatif seperti logam dan metaloid, di mana hidrogen memiliki muatan parsial negatif. Kemudian ada yang namanya yaitu hidrida, di mana hidrida ini merupakan senyawa hidrogen yang sering disebut sebagai hidrida atau istilah yang tidak mengikat. Oleh ahli kimia, istilah hidrida biasanya bermanfaat oleh atom H yang memperoleh sifat anion. Dalam artian H ini memiliki sifat minusnya itu sendiri, dilambangkan dengan H-. Adanya anion hidrida dicatat oleh Gilbert and Lewis pada tahun 1916 untuk garam hidrida golongan 1 dan 2 didemonstrasikan oleh Morse pada tahun 1920 dengan menerapkan elektrolisis litium hidrida cair yaitu LiH yang menghasilkan sejumlah hidrogen pada anoda. Nah, kemudian ada proton dan juga asam, di mana oksidasi H2 hidrogen ini secara formal tuh menghasilkan H+, atau dalam arti yang bisa kita sebut itu proton. Nah, spesies ini adalah topik utama pembahasan asam, meskipun istilah proton digunakan secara longgar untuk merujuk pada hidrogen kationik bermuatan positif dan dilambangkan dengan H+. Proton H+ tidak dapat ditemukan berdiri sendiri dalam larutan karena memiliki kecenderungan untuk berikatan dengan atom atau molekul yang memiliki elektron negatif tadi. Selanjutnya, di dalam ilmu kimia itu ada yang namanya protium atau hidron adalah nama umum bagi kation H+, di mana hidrogen positif maksudnya yaitu nama untuk ion hidrogen positif tanpa memandang massa nuklirnya. Jadi nama untuk hidrogen positif itu namanya protium atau hidron tadi, tanpa memandang massa nuklirnya atau ion positif yang dibentuk dari hidrogen alami, hidrogen yang tidak direkayasa melalui pemisahan isotop, di mana hidron ini bereaksi dengan atom yang lebih ke elektronegatif. Tentu dong kalau dia bermuatan positif, tentu akan bereaksi dengan atom yang memiliki muatan negatif. Juga memiliki rasio muatan radius yang sangat tinggi dan memang begitu tidak mengherankan menemukan bahwa itu adalah asam Lewis yang kuat. Nah, dalam fase gas itu mudah menempel ke molekul atau atom lain, itu bahkan melekat pada dia untuk membentuk HeH atau helium hidrogen helium. Molekul H2 dan H3 hanya memiliki keberadaan sementara dalam fase gas dan tidak diketahui dalam larutan, berbeda dengan hidrogen yang sangat terpolarisasi sekali. Ion hidrida H sangat terpolarisasi karena dua elektron terikat hanya oleh satu proton, bereaksi dengan atom yang lebih elektropositif. Nah, hidrogen ini memiliki
entalpi ikatan yang tinggi, yaitu 436 kJ per mol, dan panjang ikatan pendek itu 72 pm, ya 74 pm. Nah, kekuatan ikatan yang tinggi ini menghasilkan hidrogen menjadi molekul inert. Namun, itu masih jauh lebih mudah untuk memisahkan hidrogen atau H2 menjadi homolik daripada heterolik. Satu, karena dalam energi disosiasi, heterolik diperlukan untuk memisahkan muatan yang berlawanan. Nah, contohnya yaitu H2 dipisahkan menjadi H dan H, di mana energi yang dibutuhkan yaitu 436 kJ per mol. Nah, dan juga ada H2 menjadi H+ dan H-. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas reaksi hidrogen. Nah, ada yang namanya reaksi eksplosif H2 dengan O2. Dimana di sini ada mekanisme reaksinya tuh 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Dimana energi yang dibutuhkan itu 242 kJ per mol. Nah, karena sifatnya yang inert tadi, reaksi H2 ini tidak terjadi dengan mudah kecuali khusus jalur aktivasi yang telah disediakan. Jalur ini termasuk homolik atau heterolik, disosiasi yang dikatalisis oleh molekul atau permukaan aktif, dan inisiasi reaksi berantai radikal T. Nah, selanjutnya yaitu simple compound of hydrogen. Komponen sederhana dari hidrogen. Yang pertama itu ada klasifikasi senyawa binernya dulu. Nah, di mana senyawa biner hidrogen jatuh ke dalam 3 kelas. Meskipun ada kisaran tipe struktural dan beberapa elemen membentuk senyawa dengan hidrogen yang tidak jatuh secara ketat ke dalam salah satu kategori tersebut. Nah, yang pertama itu ada yang namanya hidrida molekuler. Ada sebagai molekul terpisah dan terpisah. Mereka biasanya dibentuk dengan unsur-unsur blok P yang elektronegatifannya itu sama atau lebih tinggi dari hidrogen. Ikatan EH mereka adalah paling baik dianggap sebagai kovalen. Nah, contoh dari molekul hidrida itu ada termasuk metana, CH4 amonia, NH3 dan juga air atau H2O tadi. Nah, yang kedua itu ada namanya hidrida salin. Juga dikenal sebagai hidrida ionik, terbentuk dengan unsur paling elektropositif. Hidrida garam seperti LiH dan CaH2 adalah padatan kristalin non-volatil, non-conducting elektrik, meskipun hanya yang ada di grup 1 dan elemen yang lebih berat dari grup 2 yang seharusnya. Dianggap sebagai hidrida garam yang mengandung ion H. Oke, nah yang ketiga yaitu hidrida logam bersifat non-stoikiometri, padatan penghantar listrik dengan kilap logam. Hidrida logam terbentuk dengan banyak elemen blok D dan F. Nah, di mana atom H sering dianggap menempati situs interstial dalam struktur logam, meskipun ini pendudukan jarang terjadi tanpa ekspansi atau perubahan fase senyawa biner. Hidrogen ditemukan dalam anion beberapa blok P elemen. Contohnya adalah BH4 ion tetrahydroborate, juga dikenal dalam teks yang lebih tua sebagai borohidrida dalam NaBH4 atau AlH4 ion, atau tetrahydroaluminate, juga dikenal di masa lalu teks sebagai aluminium hidrida dalam LiAlH4. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi senyawa biner. Nah, klasifikasi biner senyawa hidrogen dari blok P, blok S, dan elemen blok D. Meskipun beberapa D, blok elemen seperti besi dan rutenium lakukan tidak membentuk hidrida biner. Mereka membentuk logam kompleks yang mengandung ligan hidrida. Nah, reaksi senyawa biner hidrogen dibagi menjadi 3 kelas tergantung pada prioritas ikatannya. Nah, dalam senyawa di mana E dan H memiliki elektronegatifan yang sama, pembelahan ikatan EH cenderung homolik menghasilkan awalnya atom H yang radikal yang masing-masing dapat pergi untuk bergabung dengan radikal lain yang tersedia. Contohnya yaitu pembelahan homonuklir termasuk termolisis dan pembakaran hidrokarbon. Dalam senyawa di mana E lebih elektronegatif daripada atom hidrogen, pembelahan heterolik terjadi melepaskan sebuah proton.
Nah, contoh yang keduanya itu juga terjadi pada ini reaksi EH, itu dimana dia membentuk E- plus H plus. Nah, senyawa tersebut berperilaku sebagai asam Bronsted dan mampu mentransfer H ke basa. Sedemikian senyawa atom H disebut protonik. Pemutusan ikatan heterolik juga terjadi pada senyawa di mana E kurang elektronegatif daripada H, termasuk hidrida salin tadi. Nah, yang ketiga yang seperti lihat di sini, nah dalam hal ini tuh atom hidrogen adalah hidrida dan ion H ditransfer ke asam Lewis. Pengurangan agen NaBH4 dan LiH4 digunakan dalam sintesis organik adalah contoh reagen transfer hidrida. Nah, di laboratorium itu kalau kita bicara soal produksi hidrogen, H2 itu mudah dihasilkan dari reaksi-reaksi pencampuran dua senyawa. Nah, unsur elektropositif dengan asam berair atau alkali dengan hidrolisis hidrida garam itu juga diproduksi oleh elektrolisis. H2 dihasilkan oleh reaksi Al atau Si dengan larutan alkali panas. Nah, seperti contoh di sini itu reaksi antara aluminium dan juga basa ya, basa. Di sini menghasilkan 2AlOH4 dan juga 3H2. Atau pada suhu kamar melalui reaksi Zn dengan asam mineral. Nah, di sini ada reaksinya tuh Zn plus 2H3O menghasilkan Zn2 dan H2 sekaligus air 2H2O. Nah, dalam proses kimia yang membutuhkan H2 sebagai bahan baku, proses komersial utama untuk produksi H2 saat ini sedang melakukan stream reforming. Reaksi H2 yang dikatalis O sebagai uap dan hidrokarbon biasanya metana dari gas alam pada suhu tinggi. Nah, CH4 plus H2O, CO menghasilkan CO plus 3H2, di mana energi yang dibutuhkan yaitu 206,2 kJ per mol. Nah, batu bara atau koka semakin banyak digunakan. Reaksi ini yang terjadi pada 1000 derajat Celcius, yaitu C plus H2O menghasilkan CO dan gas H2. Nah, kalau tadi kita bicara soal produksi hidrogen di laboratorium, sekarang selanjutnya itu produksi dari sumber fosil. Nah, dengan menerapkan sistem untuk menangkap CO2 dari campuran, adalah mungkin untuk menggunakan bahan bakar fosil dan meminimalkan pelepasannya dari gas rumah kaca CO2 ke atmosfer. Namun ini proses bukanlah rute terbarukan untuk H2 produksi seperti yang didasarkan tentang penggunaan bahan bakar fosil di hidrogen untuk konsumsi langsung oleh sel bahan bakar terpasang di kendaraan diproduksi dari metanol dengan menggunakan reformer uap otomotif. Nah, ada juga di sini yaitu produksi hidrogen dari sumber terbarukan, di mana hidrogen dapat diproduksi dengan cara fermentasi ternyata, yaitu menggunakan anaerobik atau tanpa udara tadi. Nah, bakteri yang menggunakan biomasa yang dibudidaya atau limbah biologis seperti sumber energi, penelitian juga sedang dilakukan untuk menetapkan cara terbaik untuk menghasilkan H2 dengan memanfaatkan energi matahari secara langsung baik melalui metode fisik, termolisis bertenaga surya atau fotoelektro-kimia, dan proses biologis fotosintesis yang dimodifikasi. Nah, selanjutnya yaitu reaksi dari hidrogen. Nah, ada yang namanya reaksi berantai radikal. Nah, di mana mekanisme rantai radikal bertanggung jawab atas reaksi yang dimulai secara termal atau fotokimia antara H2 dan halogen. Masuk atom mana yang dihasilkan yang bertindak sebagai pembawa rantai radikal. Nah, di mana reaksi propagasi inisial dengan panas atau cahaya, yaitu di sini ada Br2 menghasilkan Br plus Br. Nah, di mana di sini tuh ada atom Br yang sangat radikal. Nah, itu yang titiknya itu dia radikal ya. Nah, selanjutnya yaitu termination. Nah, di sini ada H2, yaitu H radikal ditambah dengan H radikal menjadi H2. Ini HBr radikal ditambah atom Br yang radikal menjadi Br2. Nah, di mana pemutusan menjadi lebih penting menjelang akhir reaksi pada konsentrasi H2 dan Br2 yang rendah. Baik, karena kita udah berada pada penghujung materi terakhir terkait dengan hidrogen ini, mungkin saya cukupkan sampai di sini presentasi mengenai hidrogen. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, dan saya harap semoga bisa dimengerti dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saatnya Soeharti pamit undur diri.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.